Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zaratul Rohma dengan nomor induk mahasiswa 1212080120, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan kimia. Yang saya hormati Bapak Ferly Septi Irwansyah, MSI, selaku dosen mata kuliah komunikasi, teknologi, dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas makalah ilmiah yang saya ambil dari jurnal Tadis Kimia yang ditulis oleh Henny Purwandar dan kawan-kawannya dengan judul Pengembangan Panduan Praktikum Kimia Dasar Terintegrasi Etnokimia untuk Mahasiswa. Pada PowerPoint ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat ada kesimpulan serta saran. Bagian pertama yakni latar belakang. Jurnal ini dilatar belakangi dengan permasalahan mata kuliah kimia dasar dianggap rumit karena bersifat abstrak. Kemudian solusi dengan pengalaman belajar secara langsung dan praktikum sehingga panduan praktikum dibuat untuk mempermudah kegiatan. Jurnal ini menggunakan metode model 4D Tiagarajan untuk memperoleh data dari populasi mahasiswa pendidikan kimia Universitas Musamus Merauke, kemudian dengan sampel 17 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum kimia dasar, kemudian dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen lembar validasi ahli materi, lembar validasi media, lembar respon mahasiswa, dan rubrik penilaian keterampilan kerja ilmiah. Kemudian dengan teknik analisis data, yaitu menggunakan skor mentah yang diperoleh dan diubah ke bentuk persentase, dan hasilnya dikonversi dalam kriteria keterampilan kerja ilmiah yang dimodifikasi dan dari Murdian. Berikut lampiran model 4D Tiagarajan dan kriteria observasi keterampilan kerja. Dalam lampiran define, design, develop, disseminate. Kemudian ada kriteria observasi keterampilan kerja. Kriteria sangat baik dengan persentase 91,26 sampai 100. Kemudian baik dari 62,51 sampai 91,25. Cukup dengan persentase 43,76 sampai 62,50. Dan tidak baik dari persentase 25 sampai 43,75. Kemudian bagian ketiga merupakan hasil dan pembahasan. Seperti dengan metode yang digunakan, penelitian melakukan 4 tahap. Yang pertama ada tahap pendefinisian, dilakukan tahap analisis fasilitas dengan cara inventarisasi alat dan bahan yang ada di laboratorium beserta kondisinya, dan dikaitkan dengan lingkungan serta budaya lokal di Merauke. Di sini ada tabel dengan materi larutan elektrolit, kemudian dengan alat lampu tester, beaker gelas, baterai, dan bahan lokal yaitu air sungai Maro. Kemudian ada materi laju reaksi dengan alat beaker gelas, hot plate, timer, dan termometer. Dengan bahan lokal yaitu sarang semut. Yang ketiga ada materi perubahan entalpi dengan alat yang digunakan yaitu beaker gelas, pipet ukur, dan mortar. Bahan lokal yang digunakan yaitu tepung terigu. Kemudian ada tahap yang kedua yakni tahap perancangan. Dilakukan pengumpulan sumber atau referensi yang terkait dengan materi praktikum kimia yang berupa buku dan jurnal, yang berikutnya pemilihan format untuk penulisan panduan praktikum kimia dasar. Lalu yang ketiga, terdapat tahap desain. Pada tahap desain, panduan praktikum kimia kimia dasar draft 1 sesuai dengan format penulisan yang dipilih. Selanjutnya dikoreksi dan divalidasi oleh ahli materi dan media berdasarkan kekonsistenan dengan format penyusunan panduan praktikum kimia dasar. Perbaikan pada panduan praktikum kimia dasar yang menghasilkan draft 2 selanjutnya divalidasi oleh validator ahli materi meliputi kebenaran konsep materi praktikum. Selanjutnya, validasi media oleh validator ahli media meliputi tampilan fisik dan kebahasaan. Dalam validasi media dilakukan perbaikan karena penulisannya masih ada yang kurang benar, serta tampilan gambar yang kurang jelas. Setelah dilakukan perbaikan pada validasi media, dihasilkan draft 3. Panduan praktikum kimia dasar draft 3 telah dinyatakan valid dan layak oleh validator ahli materi dan media. Hasil validasi ahli materi dan ahli media ditunjukkan pada diagram batang yang tertera.
Kemudian pada tahap keempat, yakni tahap pengembangan, dilakukan uji coba terbatas pada subjek penelitian dengan membagikan instrumen angket respon mahasiswa dan observasi keterampilan, dengan hasil yang tertera pada diagram batang berikut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil melalui beberapa tahap menunjukkan bahwa hasil penelitian panduan praktikum kimia dasar terintegrasi etnokimia yang dikembangkan melalui diagram lingkaran. Respon mahasiswa saat uji coba terbatas sebanyak 86,25%, kemudian uji kelayakan oleh ahli materi sebesar 75%, kemudian uji kelayakan oleh ahli media sebesar 86,25%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk pengembangan layak digunakan untuk proses pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran atas kekurangan dari presentasi ini sangat dibutuhkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.